ke-12, menelan api. Mata Yang Jen sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak bergerak, tetapi di dalam lautan jiwanya, itu adalah cerita yang berbeda. Di dalam lautan jiwa, satu persatu, huruf-huruf emas sederhana terbang di sekitar dengan acak-acakan tanpa urutan atau pola apapun. Yang Jen berada di tengah lautan jiwa, membiarkan huruf-huruf emas itu berputar sesuka mereka. Di kehidupan dia sebelumnya, karena dia tidak percaya pada efek pil reinkarnasi, Yang Jen membuat panduan Raja Manusia berubah menjadi bentuk ini setelah dia mencetaknya ke lautan jiwa. Begitulah bagaimana itu menjadi seperti sekarang. Itu terutama untuk mencegah teknik praktik milik Yang Jen jatuh ke tangan orang-orang itu. Jika jiwanya ditangkap setelah dia meninggal. Sekarang sepertinya ini telah berlebihan. Karena keinginan dalam hati Yang Jen, huruf emas yang awalnya tidak beraturan terlihat ditarik oleh kekuatan misterius, langsung tersusun bersama. Panduan Raja Manusia. Yang Jen tersenyum. Akhirnya ini dimulai. Panduan Raja Manusia. Meliputi bumi, langit, dan 9 matahari untuk menjadi kaisar abadi. Melampaui yang paling gigih, terkuat, dan paling kuat. Lahir dari semua hal dan dengan kekuatan untuk mengatasi semua hal. Awalnya, wajah Yang Jen penuh dengan kegembiraan. Tetapi ketika dia secara kasar membaca metode kultivasi yang tercatat di panduan Raja Manusia, mulutnya perlahan terbuka. Omong kosong apa ini? Inti dari kultivasi di panduan Raja Manusia adalah menelan 9 api menyala. Benar sekali. Untuk melahap. Meskipun ada juga teknik kultivasi yang disebutkan dalam panduan Raja Manusia, intinya adalah menelan 9 api menyala. Bagaimana dia bisa menelan mereka? Yang Jen memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dari 9 api yang disebutkan dalam buku itu, dia hanya pernah mendengar tentang ke-6. Bahkan jika 9 api ini diletakkan di depannya, bagaimana dia akan menelannya? Tanpa menyebutkan 3 api yang dia tidak tahu, hanya 6 api yang dia tahu pun semuanya sulit untuk ditangani. Semuanya berkobar dan tidak bisa didekati, apalagi ditelan. Seseorang mungkin akan terbakar menjadi garing bahkan sebelum mendekati salah satu dari api-api ini. Sial! Apakah ini semacam lelucon? Setelah mendapatkan ketenangannya kembali, Yang Jen mengusap dagunya dengan ekspresi muram. Seseorang tidak dapat menyalahkan dia karena memiliki pemikiran seperti itu, karena metode kultivasi ini benar-benar sangat menakutkan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu dari 3 ahli alkimia tertinggi, dan pengetahuannya benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi dia belum pernah mendengar metode kultivasi yang serupa. Apakah dia akan melakukannya? Tentu saja. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, akhirnya Yang Jen mengencangkan matanya. Itu masuk akal bahwa dia belum pernah mendengarnya. Jika alam kultivasi penuh dengan metode serupa, maka panduan Raja Manusia tidak akan memiliki sisi misteriusnya dan dianggap sebagai metode terkuat di alam kultivasi. Melewatkan bab pembuka, Yang Jen memotong untuk mengejar dan mulai berkultivasi. Ada ribuan metode kultivasi di dunia, tetapi rute umumnya sama. Untuk yang pertama membuka 9 pembuluh tali. Hanya setelah 9 pembuluh tali dibuka, seseorang dapat memasuki alam laut dalam dan benar-benar menjadi praktisi kultivasi. Tidak ada persyaratan untuk urutan di mana pembuluh tali harus dibuka, tetapi pembuluh tali dari anggota badan harus dibuka sebelum vena dari 5 organ integral dapat dibuka. Karena pengalaman dia di kehidupan sebelumnya, Yang Jen cukup akrab dengan proses kultivasi sekarang. Dia duduk bersila di tempat tidur, menahan napas dan merenung dengan hatinya, sesuai dengan panduan Raja Manusia. Napas vital, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, mengalir ke tubuhnya dari celah-celah antara langit dan bumi, dan pembuluh talinya, yang telah mengering, perlahan mulai terisi saat napas vital terus mengalir ke dalam dirinya. Langit di timur sudah mulai terang. Cayun bangun agak kesiangan karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia dikejutkan oleh suara pukulan yang datang dari halaman. Siapa itu? Sosok Yang Jen muncul di benaknya sejenak, tetapi ketika dia ingat bahwa dia telah menjadi pria tak berguna beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah berlatih di pagi hari lagi, dia sedikit curiga. Cayun berpakaian rapi. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Yang Jen. Yang Jen pada saat itu bergerak secepat kelinci dan diam-diam seperti tikus. Setiap kali dia memasuki postur aneh, dia akan berhenti sejenak sebelum melancarkan serangan, sebelum memasuki postur aneh lainnya. Postur ini membuatnya terlihat sangat konyol. Cayun, apa aku terlihat tampan seperti ini? Yang Jen memiliki kedua tangannya dalam pose jari anggrek, menyentuhkan ibu jarinya ke jari tengahnya dengan sisa jarinya yang direntangkan. Dia berdiri dengan satu tangan dipegang dengan menawan di belakang kepalanya, lututnya menghadap ke dalam. Dia terlihat agak seperti wanita parubaya. Menyadari bahwa Cayun telah melihatnya, dia menanyakan pertanyaan dengan malu-malu. Ya. Menutup mulutnya, Cayun mengangguk penuh semangat. Tuan muda, kenapa kamu tidak berganti pakaian denganku? Kamu pasti akan terlihat lebih tampan. Mendengar ini,
Ekspresi Yang Jen berubah dan dia langsung menyerah. Ini sebenarnya semacam teknik pendamping yang dia lihat di panduan Raja Manusia, yang disebut Tapa Asura. Tapa Asura adalah satu-satunya gerakan seni bela diri di panduan Raja Manusia yang sejalan dengan kekuatannya sendiri. Itu menggunakan napas vital di dunia untuk mengeksekusi serangan terkuat dengan jumlah paling sedikit dari napas vital yang digunakan. Semakin tinggi alam, semakin kuat Tapa Asura. Jika bukan karena keunikannya, Yang Jen akan menyerah hanya karena postur aneh yang dibutuhkan untuk itu. Namun, hasil kerja kerasnya di malam hari tidak cukup untuk membantunya menggunakan napas vital di dunia. Jadi dia hanya bisa mencoba postur aneh ini. Ini adalah upaya pertamanya. Siapa sangka, sebelum dia merasakan tarikan napas vital dari langit dan bumi, malah memikat perhatian Chaeyoung. Oke, Tuan Muda. Melihat dia sedikit menyedihkan, Chaeyoung berlari ke sisinya dengan patuh. Ini masih pagi, tapi kamu lelah dan berkeringat banyak. Pergi dan istirahatlah. Aku akan membuatkan sarapan. Dia mengeluarkan sapu tangan sutranya dengan prihatin, dan dengan hati-hati menyeka keringat dari dahi Yang Jen. Sarapan? Oh, Chaeyoung, aku tidak akan sarapan hari ini. Ada yang harus kulakukan. Seolah memikirkan sesuatu, Yang Jen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan halaman. Ada apa? Melihat Yang Jen, Chaeyoung mau tidak mau mengerutkan kening. Apa yang mungkin harus Yang Jen lakukan? Apakah perkataan Chaeyoung sendiri membuatnya marah? Yang Jen meninggalkan kediaman Yang dan langsung menuju ruang kerja keluarga Yang. Dibandingkan dengan ancaman Liun Shan, Yang Jen lebih peduli dengan permintaan Lawu. Dia tahu apa yang Lawu suka. Jika tidak ada sesuatu yang istimewa, Lawu tidak akan mencari Yang Jen. Karena masih pagi, tidak banyak orang di ruang kerja. Yang Jen akrab dengan rute dan pergi ke istana Sansin. Dia melihat Lawu berjongkok di dalam, menyortir bahan obat-obatan dengan ekspresi serius. Lawu! Dengan teriakan lembut, Lawu terbangun dengan kaget. Ketika dia melihat Yang Jen, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, sini, silakan duduk. Mengabaikan bahan obat-obatan di tanah, dia buru-buru membiarkan Yang Jen masuk ke kamar, lalu pergi menuangkan teh. Tidak apa-apa, aku tidak haus. Melihat antusiasme tersebut, Yang Jen dengan cepat menghentikan Lawu. Ayo bicara, kudengar kamu mencoba mencariku 2 kali, ada apa? Ini. Melihat Yang Jen langsung ke intinya, Lawu menggumamkan sesuatu dan menunjuk ke lantai 2. Yang Jen mengerti, dan langsung mengikuti Lawu ke lantai 2. Setelah menutup pintu dan jendela di lantai 2, Lawu secara misterius mengeluarkan sebuah paket dari sudut. Melihat paket yang diletakkan di depannya, Yang Jen menatap Lawu dengan curiga. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan membukanya langsung. Paket bahan obat-obatan. Sepertinya seseorang memesan beberapa pil obat. Tapi ketika Yang Jen melihat persis apa yang ada di dalam paket bahan obat-obatan, dia menatap lurus ke arahnya. Siapa yang memberimu ini, Lawu? Yang Jen menurunkan suaranya. Dia terlihat luar biasa tegang. Bab 14, 3 bulan, 9 pembuluh. Meskipun bahan obat-obatan itu terlihat biasa saja, mereka sama sekali tidak biasa. Ini seperti tidak berbeda dari bahan obat-obatan biasa, tetapi semuanya telah dikultivasikan dengan teknik khusus. Ini adalah provokasi dan demonstrasi. Tampaknya keluarga Wang tidak menyerah pada rumput abadi curiga dari terakhir kali, dan bahkan dengan berani menunjukkan diri mereka. Bukankah mereka memiliki ahli yang mendukungnya? Kemudian mereka bisa bersaing satu sama lain. Jika benar-benar ada ahli yang mendukung keluarga Yang, kemungkinan besar mereka akan menyerah setelah melihat bahan obat-obatan karena kemampuan untuk mengolah begitu banyak bahan obat-obatan khusus bukanlah sesuatu yang hanya dapat disaingi oleh 1 atau 2 ahli. Ini juga merupakan cara terselubung untuk memberitahu tuannya bahwa keluarga Wang bertekad untuk menyingkirkan keluarga Yang. Jika tuannya turun tangan lagi, pertama-tama dia harus menilai dirinya sendiri dan menentukan apakah dia bisa bertahan. Tuan, ini dikirim oleh penjaga keluarga Wang. Melihat ekspresi Yang Jen yang tiba-tiba berubah, Lawu pun mengambil petunjuk dan tidak berani menyembunyikannya. Benar saja, itu adalah keluarga Wang. Apakah dia mengatakan sesuatu? Yang Jen tertawa. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Dia melakukannya. Penjaga mengatakan bahwa terakhir kali Tuan Wang Kong datang ke sini untuk memurnikan pil kekuatan. Efeknya sangat bagus, jadi bahan obat-obatan ini dihitung sebagai hadiah. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan membutuhkannya di masa depan. Apakah dia tidak akan membutuhkannya hanya karena dia berkata seperti itu? Yang Jen mencibir, lalu mengambil ginseng berwarna gelap. Karena efeknya bagus, kenapa kamu tidak memberi beberapa lagi? Aku pikir kamu mungkin tidak berguna, Wang Kong. Mari kita lihat strategi apa lagi yang kamu miliki untuk kompetisi di antara 3 keluarga. Sambil mencibir, Yang Jen langsung meremukan ginseng di tangannya. Lawu, bakar semua bahan obat-obatan ini.
Kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali. Setelah mengatakan ini, Yang Jen mengabaikan ekspresi terkejut di mata Lao Wu dan pergi. Setelah kembali ke aula leluhur, butuh waktu lama bagi Yang Jen untuk tenang. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan cadangan keluarga Wang. Mereka dapat menggunakan begitu banyak teknik khusus untuk mengolah bahan obat-obatan sekaligus. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh kota Kroyen. Namun, sekarang tampaknya mereka ingin bersembunyi di balik keluarga Wang dan menyingkirkan keluarga yang melalui keluarga Wang. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka dapat menyingkirkan keluarga yang dengan paksa hanya berdasarkan kekuatan mereka saja. Yang Jen harus meningkatkan kekuatannya. Akhir-akhir ini, Yang Jen telah menghadapi banyak insiden seperti itu dan dia tahu bahwa itu tidak dapat ditunda lagi. Hari kompetisi antara 3 keluarga adalah momen penting, dan keluarga Wang pasti akan mengambil tindakan pada saat itu. Pikirannya tenggelam dalam kultivasi, Yang Jen kembali tenang. Karena manipulasi metode kultivasi, pembuluh tali berkilauan dengan cahaya mengkilap di dalam yang beresonansi satu sama lain, dan pada saat ini, napas vital dari langit dan bumi bergegas ke tubuhnya dengan panik, bahkan menyatu menjadi untaian di tubuhnya. Angin puyuh mulai muncul di sekitar tubuh Yang Jen. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka akan terkejut. Kecepatan penyerapan Yang Jen sebenarnya bisa menyebabkan badai napas vital. Meskipun itu hanya angin puyuh kecil, tidak diragukan lagi. Ini adalah sesuatu yang hanya pernah didengar oleh semua orang di kota Kroyen. Ini merupakan beberapa kekuatan dari teknik praktik tingkat tinggi. Kecepatan penyerapan jauh lebih besar daripada yang lain, tetapi orang biasa, bahkan jika mereka bisa, tidak akan berani menggunakan teknik praktik tingkat tinggi karena kecepatan penyerapan tidak bisa tertahankan tanpa pembuluh tali yang kuat. Bagi Yang Jen, dia sudah memiliki semua teknik praktik dan pembuluh tali, jadi dia tidak perlu khawatir. 1, 2 hari, dan beberapa hari berlalu, tubuh Yang Jen gemetar, dan ada suara teredam dari lengan kanannya, seolah-olah ada sesuatu yang terbelah. Dia membuka matanya sedikit, dan sudut mulutnya terangkat tersenyum. Tahap pertama dari pembuluh tali. Bagaimanapun, dia telah memiliki terlalu banyak pengalaman dalam kehidupan sebelumnya, dan kultivasi ini hanyalah perubahan dari teknik praktik. Dia telah melanjutkan hal itu secara rutin. Menutup matanya, Yang Jen kembali memasuki kultivasi. Beberapa hari kemudian, suara teredam datang dari lengan kirinya. Waktu terus berjalan. Di hari-hari berikutnya, kakinya juga mengeluarkan suara masing-masing. Tidak hanya suara yang keluar dari kakinya, tetapi 4 suara, seperti guntur yang teredam, juga pecah di perutnya. Akhirnya, pada hari terakhir sebelum kompetisi antara 3 keluarga, suara keras datang dari perutnya yang terdengar seperti guntur. Dengan keras, tubuh Yang Jen gemetaran, dan dia memuntahkan seteguk darah kotor. Tidak hanya itu, tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam lubang api saat itu. Lapisan kotoran berwarna abu-abu dikeluarkan dari kulitnya. Baru kemudian dia perlahan membuka matanya. Dengan pandangannya yang luas dan matanya berkedip dengan cahaya, sudut mulut Yang Jen naik sedikit. 3 bulan. Tahap 9 dari pembuluh tali. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak jauh lebih buruk daripada mereka yang mengkultivasi setan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Yang Jen melintas, dan bayangan menghilang langsung ke tengah aula leluhur. Pada saat itu, dalam perjalanan ke aula leluhur, seorang pria kekar mengikuti di belakang Cai Yun yang cemas. Sosok kekar itu adalah Yang Batian, ayah Yang Jen. Sejak Yang Batian memutuskan untuk mengatur pernikahan untuk Yang Jen, dia tidak melihat Yang Jen dalam 3 bulan terakhir, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia pikir Yang Jen punya dendam dan tidak ingin bertemu dengannya. Namun, baru saja, menurut laporan Cai Yun, Yang Jen telah tinggal di aula leluhur selama lebih dari 2 bulan, dan benar-benar ketakutan. Adakah yang bisa hidup tanpa makanan atau minuman selama lebih dari 2 bulan? Pikiran yang sama muncul di hati mereka berdua, bukan hanya Cai Yun. Untuk menolak pernikahan ini, Yang Jen telah memilih untuk melakukan mogok makan dan bunuh diri. Bang! Dengan keras, Yang Batian membuka pintu ke aula leluhur sementara Cai Yun berdiri di luar dengan cemas, bahkan tidak berani melihat ke dalam. Janir! Terdengar raungan, dan aula leluhur bergetar. Yang Batian dengan cepat pergi ke ruang rahasia, tetapi dia membeku di tempat. Di mana? Yang Jen ada di mana? Di ruang rahasia yang kosong, tidak ada seorang pun, mengejutkan Yang Batian, yang sepenuhnya siap untuk datang menyelamatkan Yang Jen. Tiba-tiba, Yang Batian menyipitkan matanya dan melihat bercak darah di tanah. Dengan perlahan dia memutar jarinya, Yang Batian menemukan bahwa darah itu belum kering. Dia meletakkan jarinya di bawah hidung, mengendusnya, dan kemudian dengan serius berkata, Aneh, mengapa bau ini seperti darah kotor yang keluar ketika ke-9 pembuluh darah terhubung? Memikirkan bagaimana Cai Yun mengatakan bahwa Yang Jen telah tinggal di aula leluhur selama 2 bulan terakhir, Yang Batian menggelengkan kepalanya lagi. Pembuluh tali Yang Jen semuanya rusak, dan dia tidak bisa lagi berkultivasi. Jelas sekali,
Yang Batian terlalu banyak berpikir. Tuan, di mana dia? Cai Yun dengan cemas menunggu di luar aula leluhur. Melihat Yang Batian keluar, dia dengan cepat menghampirinya. Jangan khawatir, anak ini baik-baik saja. Meliriknya, Yang Batian berkata dengan ringan. Dia sudah pergi, dan dia mungkin tidak ingin melihatku. Bahkan jika dia menggunakan metode ini pun, dia tidak bisa melarikan diri dari pertunangan setelah kompetisi antara 3 keluarga besok. Dengan mendengus dingin, Yang Batian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan meninggalkan aula leluhur dengan langkah besar. Melihat dia pergi, Cai Yun tidak percaya dan melirik ke dalam dengan curiga. Pergi? Mengapa dia pergi? Yang Jen tidak ada di aula leluhur dan dia tidak ada di halaman mereka, jadi kemana orang yang baik-baik saja ini bisa pergi? Bab 15, Kompetisi. Seketika, saat Cai Yun khawatir tentang apakah Yang Jen telah kabur dari rumah, Yang Jen membuat serangkaian sikap aneh di hutan di luar kota Kroyen. Kotoran di tubuhnya telah hanyut oleh mata air pegunungan. Alasan mengapa dia tidak kembali ke halaman adalah karena dia tiba-tiba memiliki dorongan hati. Tapa Asura. Pada saat pembuluh tali ke-9-nya dibuka, teknik Tapa Asura tiba-tiba muncul di benaknya. Tapa Asura memiliki total 9 gaya. Sebelum pembuluh tali dibuka, Yang Jen tidak bisa melihat sesuatu yang kuat sama sekali. Dia pikir itu hanya seni bela diri biasa. Namun, dia tidak khawatir, karena dia memiliki banyak teknik seni bela diri yang kuat dalam ingatan kehidupan sebelumnya, jadi dalam hal mengetahui teknik seni bela diri yang kuat, dia tidak khawatir sama sekali. Tetapi ketika dia memasuki alam dari tahap pembuluh tali ke-9, seolah-olah kunci yang tak terlihat telah dibuka di benaknya. Dia tahu lebih banyak mengenai Tapa Asura, dan dia langsung merasakan bahwa itu mungkin bukan teknik seni bela diri biasa. Napas vital di dalam tubuhnya berputar, dan napas vital berwarna hijau laut menempel di seluruh tubuhnya. Yang Jen bergerak perlahan, sesuai dengan bentuk pertama Tapa Asura yang dikodekan. Gerakannya sangat lambat dan seharusnya santai seperti biasanya, tetapi ekspresinya kemudian menjadi tidak wajar, seolah-olah ada 10.000 kilogram benda yang membebaninya. Bulir-bulir keringat jatuh dari wajahnya. Yang Jen menggertakkan giginya, dan akhirnya berhasil mengeksekusi bentuk itu, dan saat dia melakukannya, seluruh tubuh dia tampaknya kehabisan tenaga, dan dia hampir jatuh ke tanah. Yang Jen terengah-engah, dan saat dia mencoba menyeka keringat dari dahinya, raungan dari kejauhan mengejutkannya. Bunyi ledakan. Terdengar suara yang sangat keras. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Yang Jen bingung melihat bebatuan besar dari kejauhan. Oh tidak, bebatuan besar yang ada sekarang itu, telah menjadi tumpukan batu yang hancur. Siapa yang melakukan itu? Yang Jen melihat sekeliling dengan curiga, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tangannya sendiri. Apakah dia yang melakukannya? Dia mengarahkan gerakan itu ke arah batu tadi, tapi dia tidak merasakan apa-apa sekarang, dan itu sangat jauh. Bagaimana mungkin gerakannya memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Dengan keraguan-raguan di hatinya, Yang Jen mengangkat tangannya lagi setelah berpikir. Dibandingkan dengan sebelumnya, gerakannya kali ini jauh lebih alami, karena dia menemukan bahwa Tapa Asura ini memang misterius. Jika dia menghabiskan sedikit napas vital sebagai katalis, akan ada 10 kali lipat jumlah napas vital yang datang dari antara langit dan bumi untuk mendukungnya. Tadinya dia tidak mengerti itu dan menggunakan setengah dari napas vital miliknya sendiri, dan sebagai hasilnya dia hampir kewalahan oleh jumlah napas vital yang datang dari antara langit dan bumi. Dengan pengalaman barusan, Yang Jen kali ini terasa jauh lebih santai, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dia memukul pohon besar di sampingnya dengan telapak tangan, dan dia tiba-tiba menyadari itu. Baru saja, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan, jadi inderanya terhalang. Kali ini, dia dengan jelas merasakan bahwa dengan gerakan ini, sebuah jejak tangan tak terlihat muncul. Kemunculan jejak tangan yang tak terlihat ini, menyerap napas vital dari langit dan bumi, sebelum mengembun dan terbentuk. Bunyi ledakan. Dengan dentuman keras, pohon besar setebal diameter mangkuk itu patah. Yang Jen menatap pohon itu dengan bingung. Rasanya luar biasa bahwa dialah yang melakukan itu. Satu serangan bisa mengenai begitu banyak kekuatan. Saat itu, Yang Jen benar-benar ingin berteriak ke langit. Siapa lagi yang ada di sana? Panduan Raja Manusia benar-benar memberinya begitu banyak kejutan. Ada teknik seni bela diri seperti itu di dunia. Dia belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Teknik semacam ini dapat digambarkan sebagai sihir. Namun, setelah terkagum-kagum, Yang Jen merasa sedikit tertekan. Meskipun Tapa Asura sangat kuat, dia tidak dapat memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Jika dia membagi napas vital tubuhnya menjadi 10 bagian, dia hanya bisa menggunakan bagian itu paling banyak sekali saja. Jika dia menggunakan 2 atau lebih bagian, gerakannya akan terhalang oleh napas vital dari langit dan bumi. Sepertinya tubuhku masih perlu diperkuat. Melihat lengannya, Yang Jen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun tubuhnya sangat kuat sekarang,
dia hanya bisa mengendalikan 1/10 dari kekuatan yang biasanya dia miliki saat menggunakan tapa asura. 1/10 dari kekuatannya tidak cukup untuk membuatnya tidak terlihat di alam yang sama. Jika tubuhnya bisa cukup kuat untuk mengendalikan 2 atau 3/10 kekuatannya, maka walaupun jika dia bertarung melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, apa yang harus dia takuti? Memikirkan hal ini, Yang Chen mulai bergerak lagi. Dia harus benar-benar mengalami perasaan yang telah lama hilang ini. Waktu mengalir seperti air, menghilang dalam sekejap mata. Matahari merah terbit di timur, dan kota Kroyan sudah penuh dengan orang-orang meskipun matahari pagi baru saja muncul, terutama di panggung seni bela diri di pusat kota, yang penuh dengan orang-orang. Itu karena semua orang tahu bahwa hari ini adalah kompetisi tahunan antara 3 keluarga. Dan hanya ada satu kesempatan dalam setahun untuk melihat keahlian 3 talenta muda. Di tepi arena, tempat menonton eksklusif untuk keluarga yang bahkan lebih ramai. Karena kompetisi ini berpengaruh apakah mereka dapat terus berdiri di antara 3 keluarga besar di kota Kroyan, tidak diragukan lagi ini menjadikan fokus paling mempesona dari keluarga yang hampir semua orang di rumah bisa datang. Oh, pertarungan ini, saya tidak tahu apakah keluarga yang masih akan menjadi nama yang dibicarakan di kota Kroyan di masa depan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika mereka kalah, mereka hanya akan keluar dari 3 keluarga besar, tetapi mereka masih menjadi keluarga yang besar. Sangat kekanak-kanakan. Akankah keluarga Wang memberi kesempatan kepada keluarga yang untuk mengubahnya? Apakah menurutmu ini hanya meninggalkan 3 keluarga besar? Ya, itu tidak akan sesederhana itu. Keluarga yang telah kehilangan 2 tahun berturut-turut sejak kecelakaan Tuan Muda Yang. Di masa lalu, ketika dia ada, dia setidaknya bisa memenangkan 1 pertarungan dan kalah di pertarungan lainnya, dan dia setidaknya tidak merugikan kepentingannya sendiri. Tetapi sekarang tidak mungkin itu terjadi. Putra kedua dan ketiga mereka tidak dapat menanganinya. Semua orang terus membicarakannya. Berbagai suara yang berdiskusi mencapai telinga anggota keluarga Yang, dan ekspresi semua orang muram. Ekspresi yang Batian bahkan lebih suram, karena suara itu benar. Apakah mereka akan meninggalkan 3 keluarga besar begitu saja? Tentu saja tidak. Yang Batian mengerti betul bahwa hal-hal di sini tidak sesederhana itu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Melihat kedua putra di sampingnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anak ketiga, Yang Wenyuan, telah bekerja keras, tetapi masih ada celah besar-besar dalam kemampuan antara dia dan Yang Zhen, sehingga Yang Wenyuan tidak dapat menggantikan Yang Zhen. Dan putra kedua, Yang Zhan, bahkan lebih tidak berguna. Dia bermalas-malasan sepanjang hari dan menyebabkan masalah. Dia di sana hanya karena sopan santun. Yang Batian berharap Yang Zhen ada di sisinya saat itu. Sangat disayangkan bahwa Yang Zhen sudah menjadi pria tak berguna. Sekarang, untuk menghindari pernikahannya, Yang Batian tidak tahu di mana dia bersembunyi. Memikirkan hal ini, dia bergumam pelan. Jenner, aku harap kamu tidak menyalahkan ayahmu. Apa yang aku lakukan sebenarnya demi kamu? Yang Batian memejamkan mata dan mengabaikan suara-suara dunia luar. Dia tidak bisa mengubah apapun dalam pertarungan ini. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada putra ketiga. Jika dia bisa memenangkan pertandingan dengan keberuntungan, dia akan bisa mempertahankan posisinya, tetapi itu akan sangat sulit. Bumi dan tangan! Tiba-tiba, ada suara gong, dan kerumunan yang berisik itu segera terdiam. Seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan janggut muncul di arena. Kepala pengurus rumah dari kediaman Wang. Di masa lalu, semua kompetisi diselenggarakan olehnya, dan kali ini tidak terkecuali. Matanya sedikit tertutup dan dia melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia menikmati perasaan diawasi. Bab 16, Kekuatan Putra yang Tidak Sah. Saya